Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah bangsa Indonesia. Krisis moneter melanda Asia dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak paling parah. Nilai rupiah terjun bebas, harga-harga kebutuhan pokok meroket, pengangguran meningkat drastis, petani merugi, buruh kehilangan pekerjaan, rakyat menderita, dan kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru mulai runtuh. Bukan sekedar krisis ekonomi, ini adalah krisis kepercayaan, krisis kemanusiaan. Di jalan-jalan, antrian panjang untuk sekarung beras menjadi pemandangan biasa. Ibu-ibu menangis, anak-anak putus sekolah, suasana negeri ini penuh kegelisahan. Di tengah kesulitan ini, suara-suara perubahan menggema dari kampus-kampus. Mahasiswa bangkit menuntut reformasi. Mereka menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dan mengakhiri era korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini membelenggu negeri. Gerakan mahasiswa tidak dibangun atas kebencian, tapi atas cinta. Cinta pada keadilan, cinta pada bangsa yang layak hidup lebih baik. Mereka turun ke jalan bukan untuk membuat kekacauan, melainkan untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Pada tanggal 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi damai. Mereka berdiri di garis depan dengan tangan kosong. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan, mereka membawa harapan. Namun, di bawah langit sore Jakarta, harapan itu perlahan hancur. Sekitar pukul 17.00 WIB, suara tembakan tiba-tiba pecah. Aparat keamanan melepaskan peluru tajam ke arah kampus dan mahasiswa. Bukan peringatan, bukan peluru hampa, tapi peluru sungguhan yang menembus tubuh anak-anak bangsa. Dalam waktu singkat, 4 mahasiswa gugur. Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriawan Sai, 4 nama yang kini abadi dalam sejarah. Mereka gugur di tanah yang seharusnya melindungi mereka, tanah air sendiri. Mereka tidak membawa senjata, mereka tidak menyerang siapapun. Mereka hanya ingin suara mereka didengar, tapi justru suara itulah yang dibungkam dengan peluru. Tragedi Trisakti menyulut kemarahan rakyat. Aksi protes meluaskan berbagai kota, kerusuhan meledak di Jakarta, Solo, dan Medan. Gedung-gedung terbakar, toko-toko dijarah, tangisan dan teriakan menjadi satu. Krisis politik semakin memburuk, hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, di depan kamera, dengan suara bergetar, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Reformasi dimulai, tapi perjuangan belum selesai. Penembakan Trisakti adalah pelanggaran HAM berat, tapi hingga hari ini keadilan masih samar. Upaya hukum berjalan lambat dan tumpul. Beberapa pelaku diadili, tapi dengan hukuman ringan. Komnas HAM sudah menyatakan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat sipil, aktivis, dan keluarga korban terus bersuara, tapi negara masih diam. Masih terlalu banyak yang tak terjawab, masih terlalu banyak yang belum diselesaikan. Tragedi Trisakti bukan hanya soal masa lalu, ini adalah peringatan bahwa kebebasan, hak asasi, dan keadilan bukanlah hadiah, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari. Agar suara mahasiswa tidak kembali dibungkam, agar peluru tidak lagi menggantikan dialog, agar demokrasi bukan hanya slogan, tapi kenyataan yang kita jaga bersama, dan agar sejarah tidak kembali terulang.